Halo, saya Fasya Fadila. Saya di sini akan mereview tentang aplikasi software ESCO IT Virtual Desktop. Hal yang pertama harus dilakukan adalah pemasangan power supply, di mana power supply dipasangkan pada rangkaian CPU yang telah ditetapkan. Setelah pemasangan, jangan lupa di-screw agar power supply tidak terlepas dari rangkaian CPU. Poin pertama telah selesai. Lalu poin kedua yaitu pemasangan motherboard. Ada 2 buah RAM yang harus dimasukkan pada pemasangan motherboard ini, yaitu meletakkan kedua buah RAM pada rangkaian yang telah ditetapkan dan jangan lupa kunci RAM agar tidak terlepas. Setelah pemasangan RAM, masukkan pula prosesor pada bagian prosesor. Nah, di sini kunci prosesor tersebut agar tidak terlepas, dan setelah penguncian prosesor, letakkan juga cooling fan prosesor agar dapat berfungsi mendinginkan prosesor dan rangkaian CPU. Sambungkan pada prosesor. Setelah penyambungan rangkaian tersebut, letakkan rangkaian pada bagian CPU ini. Lalu masukkan rangkaian dan jangan lupa di-screw pada rangkaian agar tidak terlepas dari rangkaian CPU. Hal yang ketiga adalah pemasukan ada paper card, ada juga wireless, kemudian VGA card. Setelah memasukkan 3 item tersebut, jangan lupa di-screw agar tidak terlepas. Poin ketiga telah selesai. Lalu kita masuk ke poin internal disk. Hal yang pertama kita harus dilakukan yaitu adalah pemasangan hard disk. Nah, pemasangan hard disk di rangkaian CPU dan screw agar tidak terlepas. Kemudian pemasangan DVD pada rangkaian CPU agar tidak terlepas dari rangkaian CPU, maka DVD harus dibaut dan juga pemasangan floppy disk di bagian luar CPU. Dan jangan lupa agar dibaut agar tidak terlepas. Nah, setelah itu masuk ke internal kabel. Pada bagian ini kita masukkan kabel satu persatu ke bagian yang ditetapkan. Terdapat bagian di mana kabel menyerupai tetapi berbeda. Maksudnya itu adalah beberapa kabel yang sama tapi fungsi beda. Maka dari itu, pada bagian ini jangan sampai salah mencolokkan atau memasukkan kabel pada bagian kabel tersebut. Masukkan pula kabel power supply, kabel power floppy, kabel power, serta kabel power pen tambahan dan kabel data DVD. Masukkan tersebut jangan sampai salah pada bagian-bagiannya. Setelah itu masukkan juga pada floppy disk. Nah, pada pemasukan floppy disk ini, rangkaian tersebut dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Setelah itu kemudian kabel data masukkan pada rangkaian floppy disk yang tadi. Dan jangan lupa colokkan kabel data ke bagian hard disk. Nah, ini kabel data pada bagian hard disk. Nah, jangan sampai salah pada pencolokan tiap-tiap kabelnya agar CPU tersebut dapat berfungsi dengan semestinya. Nah, setelah pemasangan internal kabel, kita langsung masuk ke eksternal kabel. Sebelum itu, tutup terlebih dahulu rangkaian CPU agar memudahkan pemasangan eksternal kabel. Yang pertama, ada kabel untuk menghubungkan ke monitor. Nah, jadi CPU dan monitor akan saling terhubung apabila kabel tersebut telah terpasang. Nah, yang warna ungu ini ada kabel untuk keyboard. Dan juga di sampingnya ada kabel untuk mouse pada kabel warna hijau tersebut. Setelah itu masukkan pula kabel USB. Hal tersebut bisa terhubung untuk printer dan yang lainnya. Setelah pemasangan kabel USB, masukkan pula kabel LAN ataupun kabel untuk akses internet ataupun kabel internet. Nah, setelah itu masukkan pula wireless untuk penangkapan sinyal yang lebih optimal.
Nah, setelah yang terakhir, masukkan pula colokan kabel power listrik untuk menghidupkan CPU. Nah, sekarang komputer sudah nyala dan sudah bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton. Saya Fasya Fadila, undur diri. Terima kasih.